Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan kami. Terima kasih untuk waktu pagi hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami juga bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Urapi kami dengan hikmat-Mu agar kami boleh mengerti memahami setiap firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam kitab Hosea pasal 4 ayat 1-19 dengan perikop menentang imam dan bangsa yang tidak setia. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung, dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang mengadu, dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari. Dan aku akan membinasakan ibumu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku, dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Mereka akan bersundal tetapi tidak menjadi banyak, sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. Anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Umatku bertanya kepada pohonnya, dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya. Sebab roh perzinahan menyesatkan mereka, dan mereka berzinah meninggalkan Allah mereka. Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung dan membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon besar dan pohon hawar dan pohon rimbun, sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzinah dan menantu-menantumu perempuan bersundal. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzinah, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal, dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Jika engkau ini berzina, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah naik ke Bet Awen, dan janganlah bersumpah demi Tuhan yang hidup. Sebab Israel degil seperti lembu yang degil. Masakan sekarang Tuhan menggembalakan mereka seperti domba di tanah lapang? Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Persepakatan para pemabuk, mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada persundalan. Mereka lebih mencintai kehinaan daripada kemasyuran mereka. Angin melingkupi mereka dalam sayap-sayapnya, dan mereka akan mendapat malu karena korban-korban mereka. Kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini dengan tema ketika kasih menghilang. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat berduka ketika cinta kasih menghilang dari tengah kehidupan umat yang dikasihinya. Itulah yang dialami bangsa Israel. Mereka adalah umat yang sangat dikasihinya, tetapi justru tega mengingkari perjanjian. Orang-orang yang sejatinya bisa diandalkan untuk merawat perjanjian kasih karunia, justru malah berkhianat, yaitu para imam dan nabi. Mereka tidak menjalankan tugas sesuai dengan panggilannya. Mereka seharusnya mewartakan kasih Tuhan dengan segala kebenaran, kesetiaan, dan keadilannya. Namun kenyataannya, mereka malah lebih mengutamakan materi. Ironisnya, mereka malah mempelopori untuk menolak pengenalan akan Allah. Dengan terang-terangan mereka berselingkuh dengan ilah-ilah lain. Dalam keadaan seperti itu, cinta kasih berubah menjadi kemurkaan.
Ini tampak melalui kisah penghukuman Allah terhadap umat yang meninggalkannya. Hati Allah kian sakit ketika umatnya lari kepada berhala-berhala di Kanaan. Mereka mempersembahkan kurban di puncak-puncak gunung dan di atas bukit-bukit. Bahkan mereka melaksanakannya dengan penuh kegembiraan. Ini tanda bahwa umat kesayangan Tuhan itu lebih mencintai kehinaan daripada Allah sendiri. Mereka seolah tidak tahu jika meninggalkan Allah berarti berjalan menuju kebinasaan. Mereka tidak sadar dengan tindakan itu, malapetaka sedang mendekat. Allah dapat mencabut kemuliaan mereka sebagai umat yang disayangi dan membuat mereka terhina dengan menjadikan mereka sebagai bangsa tawanan. Jadi bagaimana supaya kasih tidak menghilang dalam kehidupan kita atau memulihkan kembali kasih yang telah hilang? Pertama, kita harus mengenal Allah. Sebab Allah adalah pribadi yang penuh dengan kasih, yang mencintai keadilan dan kebenaran, sehingga akan mendatangkan keyakinan dan keteguhan hati. Kedua, kita harus tinggal dekat dengan Allah. Dengan demikian, kasih-Nya akan terjaga dalam persekutuan yang intim dengan Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan bersama-sama pagi hari ini. Meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi orang-orang yang setia melakukan firman Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini, berikan hati yang kuat, berikan hati yang sabar, berikan hati yang penuh dengan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menjalani hari ini dengan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus Kristus memberkati.